Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2022. Dan video ini sudah sampai di part yang ke-24 teman-teman. Buat kalian yang belum nonton video pertama hingga video ke-23, silahkan cek videonya di playlist aku ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai video ini, karena masih bulan Syawal dan kita sebagai sesama muslim dan buat teman-teman yang muslim, Mimin mau ucapkan taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf teman-teman ya kalau di video-video Mimin banyak sekali salah-salah kata dan banyak sekali yang menyinggung teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton video ini, silahkan klik dulu subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalain juga tombol notifikasi kalian biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas 3 tema sekaligus, yaitu manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, Mimin mau ingatkan dulu tentang materi sosiokultural berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Itu ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemudian kemampuan berhubungan sosial, selanjutnya adalah kepekaan terhadap konflik, dan yang terakhir adalah empati. Selanjutnya adalah terkait materi kompetensi manajerial, itu ada 8 teman-teman. Yang pertama adalah integritas, terdiri dari jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ini Mimin singkat dengan Jupe Mandi Gerhana Berat teman-teman ya. Kalau teman-teman punya singkatan yang lebih gampang untuk diingat, silahkan share buat teman-teman kalian yang lain teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah kerjasama, kemudian komunikasi, selanjutnya orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, selanjutnya adalah mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Suatu malam Anda terbangun karena suara tangisan bayi yang menangis dengan histeris. Setelah memastikan asal suara tersebut yang berasal dari rumah tetangga Anda, tindakan Anda selanjutnya adalah A. Saya mendoakan dia lekas diam dan melanjutkan tidur saya. B. Saya meminta ibu saya untuk melihat keadaannya. C. Saya beranjak menanyakan keadaannya dan membantunya jika bisa. Yang D. Saya menutup telinga saya agar dapat tidur kembali. E. Saya tidak ingin ikut campur urusan orang lain, mungkin mereka tidak butuh bantuan saya. Nah, ini melihat sejauh mana sih kepedulian kita terhadap masyarakat yang lain teman-teman ya, warga yang lain gitu teman-teman. Nah, kita lihat di sini masalahnya di mana sih? Ada suara tangisan bayi di tengah malam teman-teman ya, suara tangisan bayi. Histeris, berarti ini di luar kebiasaan teman-teman ya kalau disebutkan histeris. Nah, apa yang kalian lakukan? Kita langsung bahas ya. Yang pertama, saya mendoakan dia lekas diam. Ini berdoa. Kita akan ambil jadi setiap soal teman-teman ya ada kadang 4, choice-nya kadang 5. Jadi teman-teman usahakan seleksi jawaban, 2 jawaban atau 2 pilihan yang kira-kira memiliki poin paling tinggi. Nah, caranya teman-teman lihatlah di pilihan tersebut yang ada tindakan nyatanya gitu teman-teman, yang ada tindakan nyata yang bisa terlihat, bisa dirasakan langsung oleh masalah tersebut. Kayak di sini ya, suara tangisan bayi. Nah, kalau hanya mendoakan tidak bisa langsung terlihat teman-teman ya, karena kita nggak tahu doa kita terkabul atau tidak langsung ya teman-teman ya. Berdoa ini baik, berdoa ini baik teman-teman. Oke, saya ini dulu, pena dulu ya. Mendoakan ini baik, tapi tidak nyata terlihat teman-teman ya. Apalagi di sini disebutkan melanjutkan tidur saya. Nah, ini sudah poinnya kurang dari 4 teman-teman menurut Mimin. Kemudian yang B, saya meminta ibu saya untuk melihat keadaannya. Ini ibunya yang disuruh untuk melihat keadaannya. Kita keep dulu teman-teman ya, nggak apa-apa. Berarti ini ada tindakan bahwa ibunya yang pergi. Kemudian yang C, saya beranjak menanyakan keadaannya. Nah, ini dia sendiri atau teman-teman sendiri yang beranjak menanyakan keadaannya dan membantunya jika bisa. Nih ada tindakan nyata, membantu jika bisa teman-teman. Nah, ini poinnya menurut Mimin lebih tinggi yang C dibandingkan dengan yang B. Jadi yang B bisa kita eliminasi. Gitu caranya teman-teman ya. Kemudian yang D, saya menutup telinga. Nah, ini nggak usah nih, udah negatif banget. Menutup telinga udah nggak usah diambil, eliminasi aja.
Saya tidak ingin ikut campur, apalagi yang ini tidak ada tindakan kepedulian terhadap sesama. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Oke, bisa kan teman-teman ya? Nah, kalau teman-teman punya jawaban yang lain, silahkan komen di kolom komentar. Karena untuk soal-soal seperti manajerial, kemudian sosiokultural dan wawancara ini wajar kita memiliki perbedaan pendapat, dan jawabannya juga sangat tergantung dari si pembuat soal, teman-teman ya. Bisa jadi yang menurut saya poinnya 5 adalah yang C, tapi yang pembuat soal bisa jadi poin yang 5 itu adalah di B gitu. Kita nggak tahu, teman-teman ya. Tapi menurut Mimin yang ini poin yang paling banyak itu yang C, sedangkan yang B ini poinnya 4. Seperti itu, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke. Anda baru saja menemani rekan Anda untuk memperbaiki sistem perusahaan yang sedang terkendala. Akan tetapi karena suatu hal, direktur perusahaan mengira Anda yang berjasa atas perbaikan tersebut dan berniat memberikan penghargaan kepada Anda. Sikap Anda adalah A. Menerima kesempatan yang luar biasa tersebut. B. Mengungkap kebenaran bahwa bukan Anda yang memperbaiki sistem. C. Berpura-pura tidak mengetahui rencana direktur. Atau D. Meminta kerjasama rekan Anda. Nah, teman-teman, di sini kita lihat dulu ya, teman-teman ya. Anda baru saja menemani. Jadi, teman-teman ini posisi kita hanya menemani rekan untuk memperbaiki sistem. Tapi, direktur mengira kita sendiri atau Anda sendiri yang ditanya ini yang memperbaiki gitu, teman-teman. Gimana nih? Apakah yang A menerima kesempatan yang luar biasa? Ini jelas jangan, teman-teman ya. Karena bukan hak kita. Jadi ini kita mau dinilai nih, apakah kita mau ambil hak orang lain atau kita tetap dengan hak kita meskipun mungkin keuntungannya lebih sedikit, teman-teman ya. Nah, seperti di sini ya. Jadi jangan mau dikasih penghargaan sedangkan yang bekerja bukan Anda tapi rekan Anda. Jadi yang A ini tidak boleh diambil gitu, teman-teman. Poinnya pasti sedikit. Kemudian yang B, mengungkap kebenaran bahwa bukan Anda yang memperbaiki sistem. Nah, ini artinya adalah bertindak jujur, teman-teman ya. Ini jujur. Ini yang B. Saya kira ini poinnya sangat tinggi, teman-teman ya, karena ini sikap jujur. Dan yang C, kita lihat dulu, berpura-pura tidak mengetahui rencana direktur. Ini berpura-pura berarti dia tidak mengambil tindakan apapun, tidak mengungkapkan kebenaran, tidak juga langsung menerima penghargaan tersebut. Jadi 50-50, teman-teman ya. Menurut Mimin yang lebih banyak poinnya tentu yang B ini, teman-teman, dibanding yang C. Jadi C bisa kita eliminasi. Kemudian yang D, meminta kerjasama rekan Anda. Ini artinya kalau minta kerjasama rekan nih jangan bilang-bilang ya. Konotasinya seperti jangan bilang-bilang ya kalau kamu yang kerjain gitu. Ini karena direktur ngiranya saya yang ngerjain, ya udah saya aja gitu. Seperti itulah kira-kira, teman-teman. Kalau konteks soalnya seperti ini dan pilihannya meminta kerjasama teman rekan Anda gitu. Jadi menurut Mimin ini masih ambigu ya, maksudnya meminta kerjasama seperti apa gitu. Nah, karena di sini di B sudah ada sikap jujur, maka Mimin lebih memilih jawaban yang paling tinggi poinnya adalah di B. Jadi nomor 2 ini jawabannya menurut Mimin adalah yang B, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Anda orang yang sangat menghargai waktu dan tidak pernah terlambat. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. Atau E. Sangat tidak setuju. Seperti biasa, teman-teman, kalau ada pilihan seperti ini, maka jawabannya menurut Mimin itu ada di antara sangat setuju atau sangat tidak setuju. Poin 5-nya. Jadi antara A dan E ini poinnya 1 atau 5 gitu, teman-teman ya. Nah, kemudian kita lihat konteks soalnya itu apakah positif atau negatif. Seperti di sini, Anda orang yang sangat menghargai waktu dan tidak pernah terlambat. Ini positif kan? Berarti teman-teman tinggal ambil jawaban yang positif juga, yaitu sangat setuju. Jadi jawaban nomor 3 ini adalah yang A gitu, teman-teman. Oke, setuju ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Anak Anda dituduh mencuri uang tetangga saat bermain di rumah mereka. Reaksi Anda adalah A. Memarahinya dan mengganti uang tetangga. B. Langsung memukulnya untuk memberi pelajaran. C. Diam saja dan menunggu dia mengakui perbuatannya. D. Menanyakan kebenaran berita tersebut kepadanya. Atau E. Menyuruhnya mengakui perbuatannya. Nah, teman-teman harus hati-hati dulu. Lihat dulu soalnya. Ini anak Anda dituduh mencuri, teman-teman ya. Dituduh mencuri. Kita
tidak dijelaskan di soal ini apakah sudah terbukti dia mencuri atau tidak. Di sini kalimatnya adalah dituduh mencuri. Dituduh mencuri berarti belum tentu dia yang mencuri, teman-teman ya. Nah, sekarang yang A, memarahinya dan mengganti uang. Ini langsung memarahinya saya kira bukan tindakan yang bijak, teman-teman ya. Karena kita nggak tahu apakah benar dia melakukan atau tidak, jadi dieliminasi. Kemudian yang B, langsung memukulnya, apalagi yang ini lebih ekstrim lagi daripada hanya memarahi ya. Langsung memukulnya, ini kita langsung eliminasi. Kemudian yang C, diam saja dan menunggu dia mengakui perbuatannya. Ini tidak ada tindakan sama sekali. Nanti kalau anaknya tidak mau mengakui perbuatannya bagaimana? Ini jangan ya. Nah, kemudian yang D, menanyakan kebenaran berita tersebut kepadanya. Nah, ini bertanya dulu. Karena ini masih konteksnya dituduh, belum tentu dia yang melakukan, maka harus ditanyakan dulu kebenaran tersebut. Kemudian yang E, menyuruhnya mengakui. Ini menyuruhnya mengakui perbuatannya, berarti kita sudah menganggap benar dia yang melakukan, sehingga kita menyuruhnya mengakui. Jadi menurut Mimin yang paling tepat itu adalah yang D, teman-teman ya. Jadi tindakan yang paling tepat adalah yang menanyakan kebenaran berita tersebut kepadanya, teman-teman. Jadi jawaban nomor 4 ini menurut Mimin adalah yang D, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Jika saya menerima undangan dari sebuah instansi sebagai pembicara, maka saya A, menyetujui hadir sebagai pembicara sesuai yang diminta panitia, B, menyetujui hadir tapi hanya sebagai peserta, C, menolak tawaran tersebut karena saya merasa tidak pantas, D, berpura-pura tidak mengetahui undangan tersebut, atau E, tidak memberikan persetujuan hingga hari H tiba. Lihat di sini tindakan teman-teman bagaimana. Kalau kalian misalkan nih undang sebagai pembicara, teman-teman ya, sebagai pembicara. Yang A menyetujui hadir dan sebagai pembicara sesuai permintaan. Ini kita keep dulu, berarti dia oke ya. Kemudian yang B menyetujui hadir tapi hanya sebagai peserta, berarti dia menolak kesempatan sebagai pembicara. Serasa ini poinnya sedikit, teman-teman. Karena ini melihat sejauh mana kita mau mengambil kesempatan untuk berkembang, teman-teman. Yang C menolak tawaran tersebut. Nah, ini menolak berarti juga sama, tidak mau ya, tidak mau mengambil kesempatan. Berpura-pura tidak mengetahui undangan. Nah, ini juga lebih tidak baik lagi, teman-teman ya, karena selain dia tidak mau mengambil pekerjaan, maksudnya tidak mau menjadi pembicara, dia juga tidak mau memberikan kabar berita bahwa dia tidak setuju. Jadi yang D ini juga tidak boleh diambil. Yang E, tidak memberikan persetujuan hingga hari H tiba. Nah, di sini juga membuat panitia repot. Dia harus tunggu hari H, hari acara, baru mau bilang kalau dia setuju atau tidak. Justru itu sangat membuat galau para panitia, teman-teman. Jadi yang tepat untuk nomor 5 ini menurut Mimin adalah tentu saja yang A, teman-teman ya. Oke, yang A ya. Jadi kita kalau diberikan kesempatan, menurut Mimin ya harus segera diambil, teman-teman ya. Mengambil kesempatan gitu, teman-teman ya. Menyetujui hadir sebagai pembicara sesuai dengan yang diminta panitia. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Anda membaca berita di surat kabar yang mengabarkan pemerintah tidak ingin ikut campur mengenai lonjakan harga minyak dan sembako lainnya yang terus meningkat. Sikap Anda adalah A, menyebarkannya ke semua akun media sosial, B, mencari tahu kebenaran berita tersebut sebelum bertindak, C, hanya membaca tanpa bertindak, D, berniat pindah ke warganegaraan, atau E, langsung tanyakan kebenarannya di media sosial. Nah, teman-teman, nah tentu sampai sekarang masih ada lonjakan harga minyak, teman-teman ya, terutama saat puasa kemarin, dan juga sembako semuanya naik-naik aja. Nah, kemudian teman-teman mendapatkan berita di surat kabar, baca berita di surat kabar mengabarkan pemerintah tidak ingin ikut campur. Nah, ini kalau menurut Mimin beritanya mengandung nilai provokasi masyarakat kepada pemerintah. Jadi seolah-olah dia tuh mau mengadu bahwa masyarakat itu pemerintah itu nggak peduli sama masyarakat. Nah, nanti kalau masyarakat yang baca justru makin terpancing untuk membenci pemerintah gitu. Nah, ini juga suatu berita yang tidak baik, yang bersifatnya negatif, teman-teman ya. Nah, tindakan kalian apa? Oke, apakah yang A, menyebarkan ke semua akun media sosial? Nah, ini kurang tepat, teman-teman ya. Karena kita tidak tahu kebenarannya, belum tahu, kita baru membaca. Jadi belum tentu di surat kabar itu langsung benar, teman-teman ya. Jadi kita harus koreksi dulu.
karena ini sifatnya provokasi teman-teman ya, kalau menurut Mimin. Kemudian yang B, mencari tahu kebenaran berita tersebut sebelum bertindak. Nah ini harus mencari tahu kebenarannya dulu, ini boleh kita keep dulu ya. Yang A kita eliminasi. Kemudian yang C, hanya membaca tanpa bertindak. Nah ini tidak ada tindakan kita melihat ada surat kabar yang bersifat mengadu antara masyarakat dengan pemerintah, jadi ini nggak usah diambil. Kemudian berniat pindah ke warganegaraan, ini lebih ekstrim lagi, padahal dia baru baca berita langsung mau pindah ke warganegaraan, ini jangan diambil. Kemudian yang E, langsung tanyakan kebenarannya di media sosial, ini langsung update status, maksudnya gitu teman-teman ya. Kalau menurut Mimin yang paling tepat itu adalah yang B, yang memiliki poin paling tinggi teman-teman. Jadi harus mencari tahu kebenaran berita tersebut sebelum bertindak gitu teman-teman ya, karena kita nggak tahu apakah berita di surat kabar itu benar adanya. Terus siapa tahu teman-teman hanya baca judulnya saja langsung upload di media sosial, nggak boleh teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Jika ada tetangga Anda yang sedang berduka karena kepergian ayahnya, maka A, saya tidak membunyikan suara bising seperti radio, televisi, dan lain-lain. B, saya akan pergi ke rumah duka dan menyatakan bela sungkawa. C, saya menelponnya dan menanyakan kabarnya. D, saya mengabarkan kepada warga yang lain. Atau E, saya memotret ayahnya dan memposting di akun media sosial. Teman-teman, kita lihat di sini ada tetangga yang ayahnya pergi nih teman-teman, ayahnya meninggal dunia. A, saya tidak membunyikan suara bising. Nah ini ada tindakan agar tidak membuat keributan, maksudnya gitu teman-teman ya, karena orang lagi berduka. Bolehlah kita keep dulu. Kemudian yang B, saya akan pergi ke rumah duka. Nah ini tindakannya lebih nyata, yaitu ke rumah duka dan menyatakan bela sungkawa. Saya rasa ini lebih banyak poinnya dibandingkan dengan yang A. Karena kalau yang ini dia hanya bertindak. Oke, suara tetangga saya, sorry teman-teman. Oke, sudah. Oke, kalau yang A ini teman-teman dia hanya bertindak di rumahnya sendiri, yaitu tidak membunyikan radio, televisi, hanya bertindak di rumah. Sedangkan yang B ini tindakannya adalah dia langsung pergi ke tempat duka gitu teman-teman ya. Jadi ada tindakan nyata untuk orang lain. Kemudian yang C, saya menelponnya dan menanyakan kabarnya. Ini menelpon saya rasa kurang tepat ya, apalagi menanyakan kabar, sudah tahu beritanya tentang berita duka, ngapain nanyain kabar ya. Jadi ini eliminasi saja. Kemudian yang D, saya mengabarkan kepada warga lain. Ini boleh ya di keep teman-teman ya. Tapi menurut Mimin lebih nyata, lebih langsung gitu tindakannya itu yang B. Jadi kita langsung sendiri yang ke rumah duka dan menyatakan bela sungkawa terlebih dahulu, baru nanti bisalah mengabarkan warga yang lain. Karena biasanya kalau orang meninggal itu juga disiarkan ya teman-teman ya. Jadi yang lebih tepat yang B daripada yang D menurut Mimin. Kemudian yang E, saya memotret ayahnya dan memposting di akun media sosial. Ini kurang bijak menurut saya teman-teman. Oke, jadi yang nomor 7 ini jawabannya menurut Mimin adalah yang B teman-teman. Kalau kalian punya jawaban yang lain silahkan komen di kolom komentar, oke? Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru mampir dan belum juga subscribe sampai video ini, silahkan subscribe dulu dan dukung Mimin biar Mimin makin semangat untuk buat prediksi soal berikutnya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke soal nomor 8. Anda tidak pernah terlibat kegiatan kemasyarakatan di kampung. A, sangat setuju. B, setuju. C, ragu-ragu. D, tidak setuju. Atau E, sangat tidak setuju. Nah teman-teman, seperti biasa yang ini jawabannya ya benar banget antara A atau E. Kemudian kita lihat di sini konteksnya adalah tidak pernah terlibat kegiatan kemasyarakatan. Ini negatif teman-teman, maka jawaban yang tepat adalah ya. Betul banget, yaitu yang E, sangat tidak setuju. Oke, ini poinnya 5. Menurut Mimin ya, 5, 4, 3, 2, 1 gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Jika Anda mendapatkan THR sebesar 5 juta rupiah dari perusahaan, maka Anda gunakan untuk A, membeli baju lebaran untuk diri sendiri, B, membeli baju lebaran untuk anak dan pasangan, C, sebagian untuk membeli baju dan sebagian untuk keperluan lainnya, D, membeli baju dan bagi-bagi THR untuk keluarga, E, membeli baju, bagi-bagi THR untuk keluarga dan bersedekah. Teman-teman, menurut kalian yang mana? Ini semuanya benar ya teman-teman ya, semuanya benar, positif semua nih, beli baju, bagi-bagi.
kemudian ada bagi-bagi THR, ada belikan baju untuk keluarga. Nah, kita kalau ada banyak pilihan atau semua pilihannya itu benar, maka teman-teman ambil pilihan yang kira-kira di antara semuanya itu paling banyak manfaatnya untuk orang lain gitu teman-teman ya. Seperti yang ini. Kalau yang A ini hanya membeli baju untuk diri sendiri, ini diri sendiri. Kemudian yang B ini untuk anak dan pasangan. Nah, lebih bagus yang B kan, tidak hanya diri sendiri. Jadi yang B lebih unggul. Kemudian yang C sebagian untuk membeli baju, sebagian untuk keperluan lain gitu. Lebih banyak lagi yang ini ada tabungan untuk keperluan lain juga, tidak hanya untuk baju-baju. Kemudian yang D membeli baju dan bagi-bagi THR. Nah, ini ada kepedulian juga untuk orang lain, jadi bagi-bagi juga uangnya untuk THR. Kemudian yang E lebih banyak lagi nih manfaat untuk orang lain ya, membeli baju. Manfaatnya lebih banyak dibandingkan choice A, B, C, D gitu teman-teman. Coba lihat yang E, membeli baju, bagi-bagi THR, dan ada juga bersedekahnya. Jadi poinnya ada 3 teman-teman di sini ya. Yang E ini, jadi itu nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut Mimin adalah yang E teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Anda melihat seorang tetangga yang makan di tempat umum saat bulan Ramadan. Sikap Anda adalah A, membiarkannya karena itu hal biasa jika seorang wanita haid. B, menegurnya agar menghormati orang yang sedang berpuasa. C, hanya kesal dalam hati karena tidak ingin membuat keributan. D, menyindirnya di depan orang banyak. Atau E, mendoakannya agar bertaubat. Nah, di sini masalahnya adalah seorang tetangga makan di tempat umum saat bulan Ramadan, berarti orang sedang berpuasa. Sedangkan dia makan di tempat umum. Sikap teman-teman gimana nih kalau lihat hal seperti itu? Biasanya banyak ya teman-teman ya. Nah, A, membiarkannya karena itu hal biasa. Mungkin teman-teman membiarkannya kalau di kehidupan nyata ya, tapi kalau teman-teman lagi jawab soal, kalau ada soal P3K kayak gini teman-teman jangan pilih yang membiarkannya karena tidak ada tindakan nyata teman-teman. Seperti seolah teman-teman sama dengan orang yang makan itu tidak peduli bahwa orang sedang berpuasa. Nah, ini melihat tindakan kita, apakah kita sama enggak sih sama konteks soal itu. Kalau teman-teman ambil membiarkan orang tersebut makan ketika orang lain puasa, maka teman-teman juga akan seperti itu gitu teman-teman. Nah, ini kita eliminasi saja. Kemudian yang B, menegurnya agar menghormati orang yang sedang berpuasa. Nah, ini ada menegurnya agar menghormati orang lain. Nah, ini kita keep dulu teman-teman ya. Ada tindakannya itu menegur. Kemudian yang C, hanya kesal dalam hati karena tidak ingin. Nah, kesal dalam hati saja, ini tidak ada tindakan nyata, kita eliminasi. Kemudian yang D, menyindirnya di depan orang banyak. Menyindirnya ini saya rasa yang lebih bagus kalimatnya adalah yang B, yaitu menegurnya. Kalau menyindirnya lebih sedikit poinnya teman-teman menurut Mimin ya. Jadi kalimat yang lebih tepat itu yang B. Jadi yang D ini kita eliminasi saja. Kemudian yang E, mendoakannya agar bertaubat. Ini mendoakan saja, tidak ada tindakan nyata teman-teman, tidak langsung ya. Seperti yang tadi kita nggak tahu apakah doa kita langsung makbul atau tidak, meskipun kita memang harus sama-sama saling mendoakan. Nah, tapi yang lebih nyata adalah tentu yang menegurnya agar menghormati orang yang sedang berpuasa. Jadi jawaban nomor 10 ini menurut Mimin adalah yang B teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Jika saya melihat orang membuang sampah di selokan, maka saya A, marah dalam hati, B, mengambil dokumentasi dan menyebarkan kekesalan saya di sosial media, C, membiarkannya sebab saya juga kadang melakukannya, D, menegurnya agar tidak merugikan orang lain, atau E, menyuruhnya untuk mengambil kembali sampah tersebut. Nah teman-teman, untuk nomor 11 ini silakan teman-teman komen di bawah apa jawaban kalian. Apakah kalian hanya marah dalam hati, mengambil dokumentasi, atau seterusnya teman-temannya. Ingat, ambil pilihan yang mengandung tindakan nyata. Jadi ada tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang diberikan dalam soal gitu. Kita lanjut ke soal nomor 12. Ini soal yang terakhir teman-teman. Jika Anda seorang pimpinan perusahaan, keadaan yang paling tepat adalah A, karyawan saya selalu menundukkan kepala jika bertemu. B, karyawan saya selalu menyetujui pendapat saya. C, karyawan saya selalu datang tepat waktu. D, karyawan saya selalu jujur dan berani menyatakan pendapat. Atau E, karyawan saya selalu tersenyum dan menganggap saya keluarganya. Nah teman-teman, untuk nomor 12 ini juga 11 dan 12 silahkan kalian komen di kolom komentar apa sih jawaban yang paling tepat, dan jangan lupa sertakan juga alasan teman-teman kenapa kalian memilih jawaban tersebut. Nah, seperti nomor 12 ini teman-teman Mimin jelaskan dulu. Jadi apa yang teman-teman ambil di sini itu
mencerminkan, jadi soal itu melihat apa sih sikap teman-teman. Jadi itu kalau kalian milih yang A misalkan, maka itu mencerminkan apa gitu, mencerminkan sikap kalian seperti apa. Misalkan kalau kalian pimpinan, kemudian karyawannya selalu menundukkan kepala jika bertemu, apakah dia hormat atau dia takut, kita nggak tahu ya. Nah itu mencerminkan bagaimana kalian kalau menjadi pimpinan perusahaan. Jadi teman-teman silahkan pilih nomor 11 dan 12 ini jawaban yang paling tepat, yang memiliki poin paling tinggi itu apa sih kira-kira teman-teman. Oke, terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi untuk menjawab soal-soal ini. Jika Mimin ada salah silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih juga karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa dukung Mimin terus dengan klik like kalian, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian yang lain biar manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih teman-teman. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.